Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dikuatkan, iman kita diteguhkan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita. Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan juga menghidupinya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala rahmat anugerah-Mu. Atas begitu besar segala berkat-berkat-Mu dan juga segala kebaikan-Mu. Atas segala penyertaan dan pertolongan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami. Buat kami bisa menangkap dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Amsal 24 ayat 16. Saya bacakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Coba dikasih Tuhan, fokusnya di sini adalah bagaimana semestinya kita hidup sebagai orang benar. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman-Nya, menghidupi kebenaran firman-Nya. Nah, ketika kita sudah hidup ya sesuai dengan firman Tuhan, hidup sebagai orang benar, bukan berarti bebas dari masalah, bukan berarti hidupnya lurus-lurus saja, ya nggak ada problem, nggak ada pergumulan. Tidak, ternyata ada juga masalahnya. Di Amsal dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Loh, orang benar juga bisa jatuh loh. Jatuhnya ini bisa macam-macam sih. Bisa karena memang kesalahan sendiri, ya mungkin kelalaian kita. Ya, bisa juga karena kesalahan orang lain, ya kita kena dampaknya. Bisa juga karena iblis sedang mencobai kita. Bisa juga jatuhnya ini karena Tuhan sedang mengizinkan untuk memproses hidup kita. Apapun alasannya kita orang benar bisa jatuh. Bahkan dikatakan di Amsal 7 kali loh. Nggak main-main. Bahkan kalau saudara baca di kitab Mazmur, kemalangan orang benar itu banyak. Wah ini gak sedikit loh ya. Jadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran bukan berarti bebas masalah, bebas pergumulan, selalu oke saja. Ya tidak. Tetapi perhatikan. Ya, jangan dihentikan sampai di sini saja. Kita baca firman Tuhan lanjutannya berkata, ia bangun kembali. Kita bisa bangun kembali. Kita bisa bangkit kembali ketika kita menghadapi ya istilahnya jatuh. Jatuh ini bisa karena masalah yang kita hadapi. Ya karena pergumulan, entah karena sakit, entah karena ekonominya, entah masalah apa sajalah ya. Tetapi perhatikan, ia bangun kembali. Karena kebenaran itu sesungguhnya yang menghidupkan. Kebenaran itu sesungguhnya yang memberikan kekuatan sehingga orang bisa bangun kembali. Ya bedanya dengan orang fasik. Orang fasik orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik orang yang tidak percaya akan Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia jatuh? Ya dia roboh dalam bencana. Nggak bangun lagi. Ya, ini yang membedakan. Jadi sekali lagi kalau saudara hari-hari ini menghadapi masalah, engkau sedang dalam pergumulan, aku kok jatuh terus ya, jatuh bangun. Saya mau beritahu saudara, jatuh bangun masih lebih baik daripada bangun jatuh. Maksudnya apa? Kalau jatuh bangun kan ada bangunnya. Kita bisa bangun kembali.
Ya, sekalipun 7 kali jatuh, kita bisa bangun. Sebab Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan menguatkan kita, memampukan kita. Selama kita hidup dalam kebenaran. Hidup sebagai orang benar. Menghidupi kebenaran firman. Maka kita bisa bangun ketika jatuh. Kita bisa bangkit kembali. Dan tidak seperti orang fasik yang roboh dalam bencana. Mari jemaat dikasih Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, mungkin engkau sedang jatuh hari ini, ingatlah bahwa kebenaran yang dari Tuhan akan memberi kekuatan untuk bangkit kembali. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Jangan menyerah dengan situasimu, apapun itu. Yuk, mari belajar untuk kita menghidupi kebenaran. Dengarkan Tuhan, dengarkan firman-Nya. Ikuti apa yang diperintahkannya, maka engkau akan dikuatkan. Engkau akan dimampukan melewati setiap pergumulanmu. Engkau dibangkitkan kembali dari kondisi atau keadaanmu ketika engkau terjatuh. Ya, memang ya, saya sampaikan tadi di Mazmur dikatakan kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskannya dari semuanya itu. Jadi ada Tuhan yang akan senantiasa memberi kekuatan, memampukan kita untuk bisa mengatasi semua keadaan itu. Ayo, engkau yang sedang jatuh, bangun kembali. Ayo, bangkit kembali. Engkau bisa. Ya, bukan karena gagah dan kuatmu. Bukan karena kemampuanmu sendiri. Yuk, tanamkan kepada dirimu. Ya, katakan kepada dirimu, aku bisa. Sebab Tuhan yang menyertai. Sebab kebenaran yang dari Tuhan inilah yang memberi kekuatan baru. Sehingga kita dimampukan untuk bangkit kembali ketika terjatuh. Jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ya, setiap orang punya masalah, setiap orang pernah jatuh. Tetapi ingatlah, kita hanya boleh berserah kepada Tuhan dan bukan pada keadaan. Keadaan harus kita menangkan. Ya, berserah itu artinya apa? Kepada Tuhan artinya apa? Kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Bahkan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa bangun kembali, bangkit kembali. Karena sesungguhnya Tuhan menetapkan kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu jangan pernah menyerah dengan keadaan, tetap bersemangat menghadapinya dan memandang Tuhan senantiasa. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan, dari Tuhan kita mendapatkan solusi. Dari Tuhan juga kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun orang benar jatuh, dia bisa bangun kembali, bisa bangkit kembali. Sebab kebenaran yang daripadamu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Bahwa Engkau melepaskan, meluputkan kami. Bahkan Engkau memberi kekuatan kepada kami, memampukan kami bangkit dari segala kondisi kami. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita, sebab Tuhan beserta dengan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.